Di episode sebelumnya, setelah Sang Taek harus bertarung dengan anak buahnya Bos Jo demi menyelamatkan adiknya yang ditawan, ia pun benar-benar merasa terpojok dan hampir saja terbunuh. Akan tetapi tiba-tiba saja datang Sang Heok yang langsung menghabisi mereka semua, bahkan langsung menghabisi Sang Taek juga. Rupanya kejadian itu telah direkam oleh adiknya Sang Taek dari kejauhan. Melihat kakaknya mati tentu saja membuatnya menjadi marah dan bersumpah akan balas dendam kepada Sang Heok. Di sisi lain, Pan Ho sendiri tengah mendapatkan telepon lagi, tetapi bukan dari si seorang misterius, melainkan itu dari si pemilik bengkel yang pernah dikunjunginya. Si pemilik bengkel berterus terang kalau ia telah mengetahui kalau Pan Ho pernah menghapus rekaman CCTV di tempatnya untuk menghilangkan jejak kejahatannya yang diduga telah menabrak anak pimpinan Kang. Maka dari itu ia pun mengancamnya untuk meminta uang tutup mulut dalam jumlah besar jika ingin rahasia ini tetap aman. Di tempat yang berbeda, pimpinan Kang sendiri mulai menaruh rasa kecurigaan besar terhadap Pan Ho atas semua ini. Bukan tanpa alasan, sebab dari semua penyelidikan dan pencariannya itu selalu mengarah ke Pan Ho. Ia merasa tidak menyangka sekali kalau Pan Ho, seorang jaksa yang terkenal akan kejujurannya, bisa terlibat atas kasus penabrakan yang menimpa anaknya. Saat ini, aparat kepolisian telah mulai bergerak untuk melakukan investigasi atas insiden pembantaian yang terjadi di dermaga malam tadi. Dan penyelidikan ini pun langsung disorot oleh media yang membuatnya langsung menyebar ke kota. Lalu Bos Jo yang melihat berita itu merasakan marah sekali terhadap orang yang telah menghabisi para anak buahnya. Begitupun dengan Pan Ho yang ikut melihatnya dan baru mengetahui kalau Sang Taek merupakan salah satu korban dari tragedi pembantaian itu. Menyadari korban dari pembantaian itu merupakan anak buahnya Bos Jo, ia memutuskan akan menemui Bos Jo untuk mencari tahu tentang hal ini. Balik lagi ke Pan Ho yang tengah menemui Pak Hua untuk curhat atas rasa ketertekanan dan ketakutan dalam hidupnya saat ini. Ia merasakan penyesalan mendalam atas banyaknya korban jiwa yang berjatuhan akibat ulahnya yang menutupi kasus penabrakan yang menimpa anaknya pimpinan Kang. Mendengar curhatan itu, Pak Hua pun mencoba menenangkannya kalau semua ini bukanlah kesalahannya Pan Ho. Ia meminta Pan Ho untuk tetap melanjutkan penutupan kasus ini yang telah terlanjur mereka jalankan. Hanya itulah satu-satunya cara bagi Pan Ho untuk bisa bertahan hidup. Di sisi lain, pimpinan Kang telah menemui Bos Jo untuk membahas dan mencari tahu info sebenarnya di balik pembantaian yang terjadi di dermaga malam tadi. Di sana Bos Jo pun mengungkapkan ia telah mengetahui siapa di balik pembantaian ini, yang ternyata adalah Sang Heok, putra sulung pimpinan Kang. Info itu telah ia dapatkan saat berhasil menghabisi Jo Bin, si pengedar narkoboy yang telah dibayar oleh Sang Heok untuk memata-matai. Bahkan saat malam itu, Sang Heok juga telah memintanya untuk menyiapkan senjata, yang kemungkinan besar memang sudah pasti Sang Heok adalah pelaku di pembantaian semalam. Akan tetapi, ada sebuah fakta yang mengejutkannya lagi. Si pengedar memberitahukan kalau temannya pernah mendapatkan bayaran untuk membakar dan meledakkan rumah ibunya Sang Taek. Yang tidak disangkanya orang yang telah membayar untuk melakukan perintah itu merupakan istrinya pimpinan Kang. Tentu saja pimpinan Kang hanya bisa terdiam penuh keterkejutan. Sebab sebenarnya ia tidak mengetahui semua ini. Ia tidak menyangka anggota keluarganya telah diam-diam melakukan hal bejat seperti ini demi menemukan siapa penabrak anaknya. Di tempat yang berbeda, adik Sang Taek tengah menghubungi detektif Yang untuk melapor atas pembantaian di dermaga semalam. Ia mengungkapkan telah memiliki rekaman video yang menyoroti si pelaku pembantaian itu. Yang alangkah terkejutnya detektif Yang saat melihat kalau orang yang melakukan pembantaian massal di dermaga itu ternyata Sang Heok. Lalu ia pun memperlihatkan video tersebut kepada Pan Ho, yang membuat Pan Ho pun merasa keterkejutan juga. Akan tetapi di dalam jejak kriminal Sang Heok, rupanya pembantaian ini bukanlah hal pertama kali yang pernah dilakukannya, melainkan ia sudah sering terlibat dalam kasus kriminal besar lebih dari ini. Pimpinan Kang sedang mendatangi rumah Pan Ho untuk menemuinya. Sayang sekali keadaan rumah sedang kosong karena Pan Ho dan anaknya yang sedang tidak ada di rumah. Sebelum pimpinan Kang pergi, ia pun menyalakan sebatang rokok dan meletakkannya di atas meja tengah. Ini adalah sebuah pesan untuk Pan Ho bahwa dirinya telah ke sana. Di bandara, Sang Heok sendiri sedang membeli tiket untuk segera kabur dari Korea dan kembali ke Amerika. Akan tetapi penerbangannya ditolak lantaran paspornya yang telah diblokir.
Kini ia sedang dalam buronan atas tuduhan pembantaian di dermaga. Menyadari dirinya sedang terancam, ia pun segera melarikan diri untuk bersembunyi. Namun pelariannya telah diketahui oleh pimpinan Kang, yang membuat pimpinan Kang pun langsung memerintahkan sekretarisnya untuk segera mencari dan menangkap Sang-hyok. Secara bersamaan, salah satu anak buahnya telah berhasil menangkap orang suruhan istrinya yang telah meledakkan rumah ibu Sang Taek. Setelah mendengar semua kebenarannya, kalau memang benar ia telah diperintahkan oleh istrinya, tanpa rasa ragu, ia pun langsung menembak orang itu. Kembali ke Sang-hyok yang sedang bersembunyi di restoran. Sesaat di sana ia pun menelepon koneksinya di kepolisian. Saat ini ia telah menjadi buronan atas video rekaman pembantaian yang dilakukan olehnya yang telah didapatkan oleh kepolisian. Maka dari itu ia pun meminta polisi ini untuk membantunya melarikan diri dan ia berjanji akan memberikan bayaran jumlah besar. Sedangkan Pan Ho sendiri telah pulang ke rumah dan ia merasa keheranan saat melihat ada sebuah potong rokok di atas meja tengahnya. Ia bertanya-tanya siapa orang yang telah mendatangi rumah ini. Kepolisian yang menjadi koneksi Sang-hyok telah bergerak untuk mencari cara agar bisa membantu Sang-hyok melarikan diri. Akan tetapi rencananya itu telah kepergok oleh detektif Jang. Tentu saja hal itu pun membuat Jang merasa marah terhadap polisi ini dan akan memenjarakannya atas hal ini. Namun detektif Jang akan memberikan kesempatan dan memberikan dua pilihan ke polisi ini. Pertama adalah dipenjara atas keterlibatannya ingin menyembunyikan buronan. Sedangkan yang kedua membantu Jang memancing Sang-hyok agar bisa menangkapnya. Polisi ini pun memilih yang kedua, yang pada akhirnya Sang-hyok pun berhasil terpancing dan ditangkap saat akan melarikan diri menggunakan kapal layar. Lalu detektif Jang pun mengamankannya dulu di sebuah gudang. Setelah itu ia pun menelpon Pan Ho untuk mengabarinya. Kebetulan sekali saat ini Pan Ho sedang mengintai seseorang yang pernah menerornya dalam telepon kemarin. Dalam pengintaiannya ini ia tidak sadar di belakang ada pimpinan Kang bersama sekretarisnya yang sedang membuntutinya juga. Lalu Pan Ho dengan sengaja menghampiri seorang itu untuk menanyakan berapa permintaan uang yang diinginkannya agar tetap tutup mulut menjaga rahasia. Si orang ini pun meminta 1 miliar won yang sudah jelas Pan Ho menolaknya. Penolakan barusan membuat si orang itu sangat marah dan langsung menyerangnya. Sekretaris pimpinan Kang pun muncul yang langsung membantunya. Tidak lama dari itu pimpinan Kang pun muncul juga ke tempat itu untuk menanyakan kecurigaan Pan Ho ada hubungan dengan kasus penabrakan putra keduanya. Entah mengapa Pan Ho begitu merasa amat ketakutan dengan simak pimpinan Kang ini, yang membuatnya tidak bisa menyembunyikan rahasianya lagi dan malah berterus terang kalau ialah orang yang memang telah menabrak anaknya Kang. Tentu saja pengakuannya tersebut membuat pimpinan Kang marah besar. Ia tidak menyangka seorang jaksa yang terkenal akan kejujurannya telah memanipulasi kematian putranya. Pimpinan Kang pun mengeluarkan pistol dan bersiap untuk menembaknya. Dalam situasi yang cukup tegang ini, Pan Ho pun memberitahukan kalau saat ini Sang-hyok, putra sulung pimpinan Kang, telah berhasil ditangkap atas kasus pembunuhan massal. Kemungkinan besar Sang-hyok akan dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya, dan itu akan membuat pimpinan Kang kehilangan putranya lagi. Maka dari itu Pan Ho pun menawarkan akan menyelamatkan Sang-hyok asalkan bisa melepaskannya. Mendengar hal itu, pimpinan Kang pun menyetujuinya. Akan tetapi ia meminta pembuktian kesetiaan dari Pan Ho dulu. Apakah perkataannya tadi hanya bualan atau kebenaran? Ia menyuruh Pan Ho untuk membunuh orang yang ada di hadapannya ini. Dengan penuh ketakutan, Pan Ho pun menyetujuinya. Dan setelah itu Pan Ho pun menelpon detektif Jang untuk mengantarkannya ke tempat Sang-hyok diamankan. Sang-hyok pun sengaja diamankan di sini agar pimpinan Kang tidak mengetahuinya. Sebenarnya detektif Jang berencana ingin segera mengirimkan Sang-hyok ke pengadilan agar segera diadili.
Jang merasa sangat yakin Sang Hyok akan dijatuhi hukuman yang berat akibat adanya 3 bukti yang kuat yang akan mereka temukan. Setelah itu, Pan Ho pun menemui pimpinan Kim untuk membahas kasus ini. Ia mengungkapkan bahwa memang benar Sang Hyok akan dihukum berat atas tindakannya. Hal ini diakibatkan telah ditemukannya 3 bukti kuat berupa video rekaman Sang Hyok sedang melakukan pembantaian. Ditemukannya senjata yang dipakai terakhir si pengedar yang akan menjadi saksi atas semua ini. Maka dari itu ia meminta pimpinan Kang untuk segera menghilangkan 3 bukti ini agar putra sulungnya itu bisa terbebas dari jeratan. Bersamaan dengan itu, pimpinan Kang tengah mendatangi markas Bos Jo untuk memintanya menyerahkan si pengedar yang saat ini sedang disembunyikan. Ia mengancam akan menghancurkan markas ini dan membunuh Bos Jo jika ia menolak perintahnya. Di kantor kepolisian, detektif Jang sedang terlibat perdebatan dengan atasannya sendiri. Perdebatan ini dipicu oleh atasannya yang meminta Jang untuk berhenti menangani kasus yang menimpa Sang Hyok, putra sulung pimpinan Kang. Hal itu disebabkan oleh atasannya yang merasa takut untuk berurusan dengan pimpinan Kang yang memiliki pengaruh besar di kota. Akan tetapi detektif Jang tidak mengubris larangan ini dan langsung menyuruh tim kepolisian untuk mencari dan menangkap si pengedar narkoboy itu. Hingga tim kepolisian begitu terkejut saat berhasil menemukan keberadaan si pengedar yang ternyata telah tewas mengenaskan dengan cara gantung diri. Ternyata semua ini adalah ulah pimpinan Kang demi menghilangkan saksi yang akan memberatkan Sang Hyok. Malam harinya, Pan Ho pun mengajak detektif Jang untuk makan malam bersama di sebuah restoran. Sembari makan, Pan Ho pun mengungkapkan rasa frustasinya yang telah berurusan dengan pimpinan Kang. Ia merasa bersalah telah banyaknya korban jiwa akibat ulahnya. Mendengar curhatannya itu, Jang pun hanya bisa menyemangatinya kalau Pan Ho justru sangat kuat dalam menghadapi semua ini. Tentu saja perkataannya itu telah membuat Pan Ho merasa tersentuh terhadap detektif Jang yang senantiasa membantunya. Setelah makan malam, detektif Jang pun menelpon mobil taksi untuk mengantarkannya pulang. Akan tetapi saat Pan Ho melihat si supirnya, ia pun merasa curiga besar terhadap pengemudi taksi ini. Dan benar saja, hingga keesokan harinya, Pan Ho mendapati kabar detektif Jang belum tiba di kantor. Merasa ada yang tidak beres, ia pun mendatangi ke rumahnya untuk mencarinya. Akan tetapi setibanya di sana, ia pun tidak menemukan Jang dan hanya melihat rumah ini yang telah acak-acakan. Maka ia pun mengarahkan tim kepolisian untuk segera mencarinya. Dalam pencarian ini, Pan Ho pun mencurigai pimpinan Kang lah yang telah menculik detektif Jang. Maka dengan penuh berani ia pun mencegat mobil pimpinan Kang untuk menanyakan hal ini. Tuduhan tersebut membuat pimpinan Kang marah besar dan langsung menyeret Pan Ho untuk menyiksanya. Penyiksaan itu juga sekaligus ingin memperlihatkan kepada Pan Ho kalau dialah yang lebih berkuasa di kota ini ketimbang dirinya. Malam harinya, Pan Ho pun menemui Pak Hua untuk membahas hal penting. Ia berterus terang pimpinan Kang telah mengetahui segalanya, kalau dirinya orang yang telah menabrak anaknya hingga meninggal. Akan tetapi saat ini ia masih dibiarkan hidup setelah melakukan kesepakatan, yaitu Pan Ho harus bisa membebaskan putra sulungnya yang sedang didakwa kasus besar. Namun ia merasa sangat yakin setelah semuanya telah selesai, pimpinan Kang tidak akan mungkin membiarkannya hidup. Maka dari itu ia pun meminta Pak Hua untuk bisa membantu dan menyelamatkannya. Dan ia pun langsung menemui Bos Jo untuk membawa Pan Ho ke sebuah tempat bernama Blue House. Di tempat lain, seorang kejaksaan bernama Kang Seoyong alias Jung tengah mendapatkan tugas menangani kasusnya Hyong Sok. Lalu ia pun meminta semua berkas-berkas yang bersangkutan untuk lebih mendalami kasus ini. Setelah membaca semua berkas itu, Soyong pun pergi menemui pimpinan Kang yang merupakan ayahnya Sang Hyok. Tujuannya ke sana ingin memperingatkan pimpinan Kang kalau ia tidak akan segan menjatuhkan hukuman berat bagi putra sulungnya. Namun bukan itu saja, ia juga bahkan tidak akan segan mengirimkan pimpinan Kang ke penjara atas semua tindak kriminalnya yang tidak pernah terekspos ke publik. Ini adalah ancaman. Pimpinan Kang hanya terdiam saja, penuh keterkejutan siapa sosok Jung ini dan mengapa ia sangat berani mengancamnya. Setelah itu, Jung pun memutuskan untuk pergi dan menelpon taksi. Akan tetapi setibanya taksi itu, sang supir pun malah ingin menyampaikan pesan ke Jung bahwa seseorang ingin menemuinya. Tanpa pikir panjang, ia pun menyetujuinya. Dan si supir pun langsung membawanya ke sebuah tempat yang ternyata ke tempatnya Bos Jo.
Sesaatnya di sana, Bosjo pun langsung to the point saja kalau ia akan membantu Jaksa Jung yang ingin memenjarakan pimpinan Kang. Tanpa sadar pertemuan ini telah diawasi oleh sekretaris pimpinan Kang. Lalu ia pun kembali ke rumah untuk menemui pimpinan Kang dan memberitahukan hal ini. Bukan itu saja, dalam pengawasannya juga terdapat Pan Ho dan Pak Hua yang berada di sana. Mereka sedang merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan pimpinan Kang. Melihat hal itu, pimpinan pun meminta sekretaris untuk membawa Pan Ho ke hadapannya. Di saat itu juga ia pun langsung pergi mencari Pan Ho di rumahnya dan menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam mobil. Setibanya di hadapan pimpinan pun langsung melemparkan semua foto ini sembari menanyakan apa yang sedang ia rencanakan bersama Jo dan yang lainnya terhadapnya. Pan Ho hanya terdiam saja tidak berani menjawabnya, yang membuat emosi pimpinan Kang pun meningkat. Dalam kemarahannya itu, ia pun mendapatkan telepon dari anak buahnya yang ingin mengabari kalau istri pimpinan Kang telah ditangkap. Istrinya telah ditangkap atas tuduhan dibalik orang yang telah meledakkan rumah Ibu Sang Taek. Rupa-rupanya orang yang telah menangkapnya itu adalah Jaksa Jung. Mendengar kabar ini membuat pimpinan Kang semakin yakin kalau memang Pan Ho lah yang telah merencanakan semua ini. Lalu terungkaplah juga ternyata Bosjo dan Pak Hua lah yang telah membocorkan mengenai istri pimpinan Kang yang telah menyuruh seseorang untuk meledakkan rumah ibunya Sang Taek. Bosjo sengaja melakukan ini sebagai langkah awal untuk menyingkirkan Kang. Ia telah merasa muak dan akan mulai melakukan perlawanan terhadap pimpinan Kang agar menjadi penguasa di kota ini. Kembali ke pimpinan Kang yang sedang menginterogasi Pan Ho atas penangkapan istrinya ini. Akan tetapi Pan Ho mengelak dan membantahnya. Ia mengaku tidak mengetahui apa-apa tentang ini. Namun Kang masih merasa tidak percaya dengan Pan Ho. Ia pun menegaskan tidak akan segan membunuh Pan Ho jika dirinya terbukti terlibat atas penangkapan istrinya. Kemudian Kang pun pulang ke rumah dan melihat anaknya yang tengah ketakutan. Melihat hal itu, ia pun menenangkan anaknya. Dirinya berjanji akan segera menyelamatkan dan membebaskan ibunya. Pan Ho sendiri akhirnya memiliki ide agar dirinya bisa terbebas dari tekanan pimpinan Kang yang ingin membunuhnya. Ia pun menelpon Pak Hua untuk menyampaikan idenya ini. Setelah telepon ditutup, Pak Hua pun langsung membahasnya dengan Bosjo. Entah apa itu rencananya, yang jelas Pak Hua berpikir ide dari Pan Ho itu memang bagus. Tapi itu justru malah akan membuat pimpinan Kang semakin mencurigainya. Ada keterlibatan atas penangkapan istrinya. Di tengah masalah yang terus menimpa, pimpinan Kang pun harus kembali mengalami masalah yang baru. Saat ini perusahaan yang mengalami krisis finansial yang membuat Kang pun memutuskan untuk memotong gaji pekerjanya demi mempertahankan bisnisnya ini. Tidak lama dari itu, ia pun menelpon Pan Ho untuk segera membebaskan istrinya yang saat ini sedang ditahan. Akan tetapi Pan Ho menolak perintah ini yang membuat ketegangan kian meningkat. Perlawanan ini adalah penghinaan baginya. Pimpinan Kang telah memerintahkan sekretarisnya untuk menemui Pan Ho dan menanyakan mengapa ia tidak mau membebaskan istrinya. Pan Ho pun memberikan alasan bahwa membebaskan istri Kang dari jeratan saat ini itu justru akan membuat publik marah dan mulai mencap Pan Ho sebagai jaksa yang korup. Terlebih lagi saat ini ia juga tengah mencari cara untuk membebaskan putra sulung Kang dari kasusnya. Maka dari itu ia pun memintanya bersabar, sebab Pan Ho yang harus menangani satu persatu demi menghindari kecurigaan publik. Dan untung saja pernyataan barusan diterima baik dan dipercayai oleh sekretaris pimpinan. Walaupun begitu, sekretaris meminta Pan Ho untuk menemui pimpinan Kang dan menjelaskannya secara langsung. Hingga pada keesokan harinya, Pan Ho pun langsung menemui Kang untuk menjelaskan alasannya belum bisa membebaskan istrinya Kang. Akan tetapi, siapa sangka pimpinan menolak alasan yang tidak masuk akal untuknya. Dengan marah ia pun menodongkan pistol ke Pan Ho untuk memberikannya peringatan. Kang pun mengancam untuk lebih memprioritaskan tentang dirinya ketimbang memperdulikan pandangan publik. Ancaman ini memang membuat Pan Ho merasa takut, maka ia pun menemui para hakim koneksinya untuk segera membebaskan istrinya pimpinan Kang. Di hari itu juga Kang pun langsung menjemput istrinya yang akhirnya dibebaskan. Lalu ia pun mengajak istrinya pergi ke pemakaman abu anaknya. Di sana ia meminta istrinya untuk tidak ikut campur yang justru malah semakin memperumit keadaan.
Kembali ke Pan Ho yang menyadari selama ini dirinya selalu diawasi oleh sekretaris pimpinan Kang. Menyadari hal itu, ia pun mengendap-endap untuk menyelinap pergi demi menghindari dari pengawasan. Lalu ia pun pergi menemui Bos Jo dan Pak Kua untuk membahas rancangan mereka selanjutnya dalam menyingkirkan pimpinan Kang. Dalam obrolan ini, Bos Jo meminta jaminan kepada Pan Ho agar bisa melindungi dirinya dari kelompok pimpinan Kang jika mereka mengetahui dengan rencana mereka ini. Pan Ho pun menyetujuinya sebab sebentar lagi ia yang akan segera dipromosikan untuk menjadi seorang pemerintahan. Secara bersamaan, sekretaris pimpinan Kang telah menyadari Pan Ho tidak ada dalam pengawasannya. Akan tetapi saat akan mencarinya, Pan Ho telah kembali ke tempat ini untuk menghindari kecurigaan. Namun yang membuatnya begitu terkejut, ternyata dari tadi pimpinan Kang telah menunggunya. Ia telah mengetahui semuanya melalui laporan dari anak buahnya yang telah memantaunya. Kini akhirnya pimpinan Kang pun telah mengetahui semua pengkhianatan ini. Dengan penuh amarah, ia pun memerintahkan kelompok sekutunya untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok Bos Jo. Sekretaris pimpinan Kang pun menelpon Pan Ho untuk mendatangi sebuah tempat yang padahal itu merupakan tempat pertempuran. Hingga sesampainya di sana, Pan Ho pun begitu tawehwoh saat melihat Pak Kua dengan kondisinya yang sangat mengenaskan. Pada pagi harinya, Jaksa Jung bersama tim penyidik mendatangi tempat peperangan semalam. Dalam evakuasi ini, Jung mencurigai pimpinan Kang adalah dalang di balik pembantaian terhadap kelompok geng Bos Jo.